dari kelompok 4. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Dalam matematika, titik merupakan suatu konsep dasar dalam geometri yang mana tidak memiliki dimensi, baik itu panjang, lebar, ataupun tinggi, seperti gambar di samping ini. Garis merupakan sekumpulan dari beberapa titik yang membentuk seperti gambar di samping ini. Sinar garis adalah satu garis lurus yang mempunyai satu titik pangkal atau awal, dan sisi lainnya tidak mempunyai sehingga tidak memiliki batas. Contohnya di sini. Ruas garis adalah suatu garis lurus yang dibatasi oleh dua titik ujung sehingga suatu garis itu memiliki batas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis atau sinar yang disatukan oleh satu titik. Sudut itu biasanya diukur dengan satuan derajat. Sederhananya, sudut adalah ruang atau celah yang ada ketika dua garis saling berpotongan. Sudut 0 derajat. Sudut 0 derajat adalah sudut yang memiliki besaran sudut sebesar 0 derajat. Sudut ini terbentuk dari dua garis lurus yang saling berhimpit dan tidak membentuk suatu daerah sudut. Contohnya di sini. Sudut lancip adalah sudut yang memiliki besaran sudut kurang dari 90 derajat, yakni di antara 0 derajat sampai dengan kurang dari 90 derajat. Nah, sudut ini biasa ditemukan pada segitiga dan juga gajar genjang trapesium. Contohnya ada di samping. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku ialah sudut yang memiliki besaran sudut tepat 90 derajat. Sudut ini dihasilkan dari dua garis lurus yang berpotongan, sehingga menghasilkan garis yang saling tegak lurus. Nah, sudut ini bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada setiap tembok rumah, lemari, jam yang menunjukkan pukul 3, bingkai foto, dan juga jendela. Gambarnya ada di samping. Sudut tumpul. Sudut tumpul ialah sudut yang memiliki besaran sudut lebih dari 90 derajat, lebih tepatnya di atas 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, sudut ini dapat kita temukan pada segitiga, jadi seperti segitiga sama kaki dan segitiga sama panjang. Contohnya ada di sini. Sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang memiliki besaran sudut sebesar 180 derajat. Jika dilihat sudut ini seperti membentuk garis lurus yang berbentuk horizontal dan memiliki dua lengan. Nah, sudut ini dapat kita temukan pada kehidupan sehari-hari, seperti pada dinding tembok, pada alas meja, dan juga pada jam yang mengarah menunjukkan angka 6. Sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang mempunyai besaran sudut mulai dari 180 derajat hingga kurang dari 360 derajat. Yang artinya sudut ini lebih besar daripada sudut siku-siku, sudut tumpul, dan juga sudut lancip. Nah, dinamakan sudut refleks karena sudut ini merupakan refleksi dari sudut tumpul. Contohnya ada di sebelah. Sudut adalah bidang dua dimensi tanpa ketebalan yang dibatasi oleh garis lurus dan lengkung yang memiliki panjang dan lebar serta luas dan keliling. Contohnya seperti persegi, persegi panjang, jajar genjang, dan segitiga. Yang memiliki sifat dan rumus luas serta keliling yang berbeda-beda. Segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut, di mana jumlah sudutnya selalu berjumlah 180 derajat. Segitiga memiliki jenis-jenis, yaitu yang pertama, jenis berdasarkan panjang sisinya, yaitu ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Adapun segitiga berdasarkan besar sudutnya, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul, seperti pada gambar di samping. Persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar 4 sisi dengan 2 sisi yang saling berhadapan dan sama panjang yang sejajar. Persegi panjang memiliki 4 sudut, yaitu sudut siku-siku atau 90 derajat. Persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang dan memiliki 4 sudut
siku-siku atau berukuran 90 derajat. Semuanya pasti sama panjang dan pojokannya membentuk huruf L sempurna. Contohnya pada gambar di sana. Jajar jenjang. Jajar jenjang adalah bangun datar segi 4 yang memiliki sisi yang sama panjang dan berdekatan. Ciri khususnya yaitu yang pertama memiliki sepasang sisi yang sejajar. Yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sama panjangnya. Yang ketiga, sudut yang berhadapan sama besarnya. Layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar segi 4 yang memiliki dua pasang sisi yang berdekatan dan panjangnya sama. Cirinya yaitu memiliki sisi yang sama panjang tetapi tidak sejajar. Yang kedua, sepasang sudut yang besarnya sama, memiliki dua diagonal yang tegak lurus dan membagi menjadi dua diagonal lainnya yang sama panjang. Segi 5 adalah bangun datar yang termasuk poligon atau bangun datar yang tertutup dan memiliki sisi yang lurus. Ciri khasnya yaitu memiliki 5 sisi, 5 sudut dan 5 titik sudut. Bangun ruang ialah bangunan 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume dan dibatasi oleh permukaan atau sisi. Nah, komponen dari bangun ruang ini sendiri terdiri dari sisi, rusuk, dan juga titik sudut. Nah, kami akan mencontohkan beberapa bangun ruang yang terdiri dari kubus, balok, limas, dan juga prisma. Limas ialah bangun ruang 3 dimensi yang terdiri dari alas yang berbentuk segi banyak, bisa segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Dan sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga dan bertemu pada satu titik puncak. Nah, samping ini adalah salah satu contoh limas, yakni limas segi 4 di mana alasnya itu berbentuk segi 4. Prisma merujuk pada bangun ruang yang memiliki dua alas yang sejajar dan juga kongruen, yang mana setiap sisinya berbentuk persegi panjang atau persegi, seperti prisma segitiga, prisma segi 4, dan prisma segi 5. Prisma segitiga merupakan suatu bangun ruang yang berbentuk 3 dimensi, yang mana alas dan juga tutupnya itu berbentuk segitiga yang sejajar dan juga kongruen. Kemudian setiap sisinya berbentuk jajar genjang atau persegi panjang. Ini merupakan bentuk dari prisma segitiga. Selanjutnya prisma segi 4. Prisma segi 4 merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mana bagian alas dan juga tutupnya berbentuk segi 4 yang sejajar dan juga kongruen. Kemudian bentuk dari sisinya itu persegi panjang. Ini merupakan contoh atau bentuk dari prisma segi 4. Prisma segi 5 merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mana bagian alas dan juga tutupnya berbentuk segi 5 yang sejajar dan juga kongruen. Kemudian terdapat 5 sisi yang berbentuk persegi panjang. Ini merupakan bentuk dari prisma segi 5. Kubus ialah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi dengan 6 sisi yang memiliki ukuran sama dan berbentuk bujur sangkar atau persegi. Karena berbentuk persegi, maka kubus ini memiliki rusuk dan sisi yang sama besar. Nah, kubus juga biasa disebut dengan bidang 6 yang beraturan karena kubus memiliki 6 sisi yang sama persis sehingga terlihat teratur. Gambar dari samping. Balok ialah bangun ruang yang terdiri dari 6 sisi. Balok memiliki 3 pasang sisi yang saling berhadapan dan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dengan kata lain, balok merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang yang saling berhadapan. Contohnya ada di sini.